Shalom, Happy New Year. Selamat memasuki tahun yang baru dan selamat memasuki semester yang baru untuk kita semua. Tahun yang baru, semangat yang baru tentunya. Saudara sekalian, pertolongan Tuhan begitu nyata di dalam kehidupan kita. Bahkan di saat ini, Dia masih boleh memberikan kita satu lagi kesempatan untuk beribadah bersama-sama di tempat yang berbeda. Mari sama-sama kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Saya mengundang kita semua untuk bersatu. Amin. Mazmur 108 ayat 4 dan 5 berkata, Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit dan setiamu sampai ke awan-awan. Tahun 2020 adalah musim yang begitu berat. Adalah musim yang penuh dengan pergumulan. Musim di mana penuh dengan ketidakpastian karena COVID-19. Tetapi saya dan saudara sekalian bisa melewatinya. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan untuk kasih dan kemurahan Tuhan, kasih dan kebaikan Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa melewati tahun 2020 dan boleh memasuki tahun 2021. Mari sama-sama kita mau memuji Tuhan, karena kasih dan kesetiaannya tak pernah layu di dalam kehidupan kita. Kita nyanyikan pujian tak terbatas. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih yang setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih dan kebaikan-Mu, sehingga kami masih boleh memasuki semester yang baru, di tahun yang baru, di tahun 2021. Di tahun yang baru ini Bapa, kami mau sama-sama menaruh pengharapan kami kepada Tuhan. Kami rindu Tuhan menolong dan menuntun setiap perjalanan kehidupan kami masing-masing. Di pagi hari ini juga Bapa kami mengucap syukur. Meskipun berbeda tempat, tetapi Tuhan masih boleh mengizinkan kami untuk sama-sama beribadah. Tuhan, kami rindu memuji Engkau. Kami rindu memuliakan nama-Mu. Biarlah segala hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Biarlah ibadah di pagi hari ini Bapa boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Yohanes 4 ayat 23 berkata, Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang,
bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Mari sama-sama kita memuji Tuhan lebih lagi. Kita nyanyikan pujian lebih dalam ku menyembah. Saudara sekalian, mari sama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Sutrisna Hajianto. Selamat pagi, rekan-rekan mahasiswa sekalian yang ada di ujung Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga Maluku, dan di berbagai tempat di Jawa dan Nusa Tenggara. Dan selamat pagi juga untuk rekan-rekan mahasiswa S2 yang juga tersebar di berbagai kota, dan juga rekan-rekan dosen dan setiap orang yang mengikuti ibadah pagi hari ini. Kita mengucap syukur di tahun 2020 yang kita lalui. Ada anugerah Tuhan yang menuntun sehingga kita bisa melewati tahun yang penuh mara bahaya dengan selamat, melewati tahun yang penuh dengan ketidakpastian di dalamnya dan sangat mencekam, terutama di bulan-bulan awal. Dan kita bersyukur untuk bisa memasuki tahun 2021, meskipun kita menyadari bahwa mara bahaya belum berakhir. Tahun yang ditandai dengan masker, tahun 2020, akan digantikan dengan tahun yang ditandai dengan jarum suntik di tahun 2021, yaitu tahun vaksinasi. Ada banyak ketidakpastian di dalamnya, dan dalam situasi seperti ini apa yang kita bisa renungkan dari firman Tuhan untuk menuntun kita menghadapi berbagai tantangan dan ketidakpastian di tahun 2021 ini. Saya mengajak kita melihat dari Roma 8 ayat 28. Saya akan bacakan Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu
untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat 28 ini ada dalam satu konteks yang lebih besar, yaitu dari mulai ayat ke-18 sampai dengan ayat yang ke-30. Kita akan sorot beberapa bagian yang secara langsung sangat berkaitan dengan teks ini. Dan tentunya ini dalam konteks yang lebih besar dalam surat Roma itu sendiri. Yang pertama adalah bahwa kalau dilihat dari ayat 18 sampai dengan ayat 21 dan nanti sampai juga ke ayat 22, di situ ditekankan bahwa semua makhluk menderita hidup di tengah dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini. Jadi ada banyak hal yang tidak ideal, ada banyak persoalan, ada banyak masalah di dalam perjalanan sejarah manusia, mulai dari perang, penyakit, dan bahkan perkembangan teknologi, kemudian juga membawa ekses-ekses yang merusak ekosistem dan sebagainya. Itu hal yang dialami di dalam perjalanan hidup semua manusia. Jadi kalau kita melihat apa yang terjadi di tahun 2020, meskipun ini sesuatu yang tidak biasa, yang disebut orang sebagai major disruption, tetapi itu merupakan bagian dari dinamika yang terjadi di tengah dunia yang jatuh dalam dosa. Nah, di dalam ayat yang ke-23, kemudian masuk satu transisi untuk menjelaskan bahwa bahkan mereka yang mengalami karunia sulung atau buah sulung dari karya pemulihan oleh Roh Allah yang dikerjakan melalui karya pembaharuan di dalam Kristus, karya penebusan Kristus di kayu salib, itu tidak luput dari persoalan dan penderitaan ini. Dan kemudian hal yang selanjutnya ditekankan oleh Rasul Paulus dalam surat Roma ini adalah tentang kasih karunia Allah yang bekerja secara aktif, Roh Allah yang menopang kita, Roh Allah yang menolong kita. Ada dua hal yang digarisbawahi di sini. Yang pertama adalah di ayat 26 dan 27, dikatakan di situ bahwa Roh Allah menopang kita dengan doa-doa syafaat lebih dari apa yang sanggup kita ungkapkan di dalam doa-doa kita. Dalam menghadapi situasi-situasi yang tidak terduga, dalam menghadapi situasi-situasi yang sulit, Roh Allah terus menolong kita, Roh Allah terus menopang kita, Roh Allah terus memampukan kita untuk menghadapi berbagai situasi itu. Yang kedua, di ayat 28 yang akan menjadi fokus bahasan kita adalah bahwa di situ dikatakan Allah terus bekerja mendatangkan hal-hal yang baik, bahkan di tengah berbagai kesulitan, kesukaran, penderitaan, mara bahaya, dan kekisruhan yang terjadi di tengah dunia ini. Di sini ditekankan bahwa ada Allah yang berdaulat, yang sanggup mengerjakan hal-hal yang baik di tengah situasi yang sedemikian kisruh. Bahwa kita ini bukan korban situasi, bukan sekedar diombang-ambingkan oleh nasib, bukan seperti sehelai bulu yang kemudian ditiup ke sana kemari tanpa daya. Tapi ada Allah yang berdaulat, yang menopang hidup kita. Di sisi lain, Allah yang berdaulat itu menopang hidup kita dengan mengerjakan terus berbagai hal yang baik untuk kebaikan kita. Mengerjakan terus berbagai hal yang tidak sanggup kita kerjakan dengan tangan kita di dalam menghadapi berbagai kesulitan. Allah yang berdaulat itu bukan menggunakan kedaulatannya untuk mempermainkan hidup manusia. Bukan menggunakan kedaulatannya untuk menyusahkan hidup manusia. Tetapi adalah Allah yang menggunakan kedaulatannya untuk mendatangkan hal-hal yang baik di dalam diri manusia. Dalam hal ini, dalam surat Roma ini, ketika Rasul Paulus menulis kepada orang-orang percaya di kota Roma, Rasul Paulus mengatakan
bahwa terlebih lagi bagi kita yang menyebut Dia sebagai Bapa. Maka Allah itu adalah Allah yang sangat peduli dengan kehidupan kita dan Allah yang terus menopang. Nah, bagaimana hal ini muncul secara konkret, secara praktis? Ada beberapa hal yang bisa kita pikirkan. Yang pertama misalnya, selama masa pandemi ini kita hidup di dalam keterbatasan secara fisik. Susah keluar rumah, kecuali nekat gitu ya. Susah kemana-mana, mau pergi kuliah juga tidak bisa, harus tetap di rumah masing-masing. Mau bekerja juga sangat terbatas. Begitu kantor-kantor mulai dibuka, muncul klaster di mana-mana. Kemudian bepergian apalagi, dan sebagainya, ada banyak keterbatasan. Tetapi yang menarik adalah kalau kita mau melihat dengan ucapan syukur, dan ini menjadi satu bekal untuk pengharapan ke depan, bahwa di tengah keterbatasan itu, kemudian tidak kebetulan bahwa ada teknologi digital yang kemudian memungkinkan orang untuk berkomunikasi dengan lebih leluasa, dengan waktu yang lebih banyak, waktu yang lebih efisien, tidak terlalu banyak bepergian kemana-mana. Maka kemudian ada kesempatan berkomunikasi lebih luas dengan teknologi digital. Ada kesempatan untuk mengembangkan pembelajaran secara online. Ada kesempatan untuk mengembangkan pola kerja yang lebih efisien, dengan banyak kantor sekarang mengembangkan yang namanya work from home, yang dulu hanya milik perusahaan-perusahaan besar yang punya teknologi yang lebih siap. Tapi pandemi ini memaksa semua orang untuk mengembangkan pembelajaran online, untuk mengembangkan pola bekerja yang secara online maupun onsite, membuka wawasan untuk melihat kehidupan dari sudut pandang yang berbeda. Dan tentunya kalau kita bicara pelayanan, pekerjaan Tuhan, kalau kita bicara misi, kalau kita bicara pembinaan dan sebagainya, ada banyak hal yang kemudian bisa dikerjakan, bisa dieksperimenkan di dalam masa-masa pandemi ini. Dan ini menjadi satu bekal untuk ke depan, untuk melihat hidup dengan cara yang berbeda. Bahwa ada hal-hal yang bisa dilakukan lebih efisien dengan pengembangan teknologi digital. Itu contoh yang pertama. Kemudian yang kedua, pandemi ini memaksa untuk konteks rekan-rekan mahasiswa yang S1 terutama, yang biasanya hidup di asrama, bisa fokus studi, bisa fokus untuk formasi spiritualitas maupun eksplorasi pelayanan di gereja masing-masing. Sekarang harus ada di rumah, ada di tengah keluarga dengan segala pergumulannya, dan itu bukan situasi yang mudah. Di Alkitab kan dikatakan Nabi itu tidak diakui di negerinya sendiri gitu ya. Jadi bertumbuh di tengah orang-orang yang mengenal kita dengan baik setiap hari, itu menuntut integritas yang tinggi, punya tuntutan yang tinggi. Ada banyak kesulitan di dalamnya. Tapi kalau kita melihat dari sisi yang lain, bukankah selama setengah tahun yang sudah berlalu, itu menjadi satu kesempatan yang baik, di mana rekan-rekan bisa lebih banyak waktu di tengah keluarga, memperhatikan keluarga, mendoakan keluarga, berkontribusi di tengah keluarga. Tentunya tidak di dalam kesempurnaan, di dalam pergumulan, untuk melepaskan diri dari hal-hal yang tidak baik, sekaligus untuk tetap menjaga identitas sebagai anak-anak Tuhan dan bahkan pelayan-pelayan Tuhan. Itu menjadi satu persiapan tersendiri untuk menjadi hamba-hamba Tuhan yang bukan hanya melayani di atas mimbar, yang bukan hanya melayani melalui kegiatan-kegiatan, tapi melayani melalui seluruh integritas. Karena kalau kita melihat siapakah orang-orang yang kemudian menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang menjadi berkat di dalam perjalanan hidupnya, yang terutama bukan orang-orang yang serba hebat di atas mimbar atau di atas penampilan-penampilan yang makan waktu tertentu, tapi adalah orang-orang yang memiliki keutuhan hidup sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan seluruh hidupnya, dan
sebagai orang-orang yang dikenal oleh orang-orang di sekitarnya adalah orang-orang yang sungguh mendedikasikan hidupnya untuk melayani orang lain. Tentunya kompetensi pelayanan bukan hal yang bisa diabaikan. Tetapi yang saya mau katakan adalah bahwa tanpa integritas, tanpa keutuhan hidup, kemudian kompetensi itu akan menjadi sangat rapuh, tidak punya fondasi, tidak punya pijakan. Nah, integritas itu, keutuhan hidup itu dibangun ketika kita berada di tengah orang-orang yang mengenal kita. Dan itu akan terus diuji dan dibentuk. Kalau kita bisa melalui ujian ini dengan baik, maka saya percaya bahwa rekan-rekan akan menjadi orang-orang yang lebih teruji, lebih memiliki fondasi untuk mengembangkan kompetensi, berbagai kompetensi pelayanan untuk melayani di pelayanan gerejawi nantinya. Itu dua hal yang kita bisa lihat ya. Tentunya ada banyak contoh yang lain yang bisa ditambahkan, kehadiran di gereja asal dan sebagainya yang juga menguji dan membentuk. Jadi kalau kita bisa melihat hal ini bahwa ada Allah yang sedang terus bekerja di dalam kedaulatannya untuk mendatangkan hal-hal yang baik di dalam hidup kita, bahkan di tengah situasi yang sangat tidak ideal, di tengah situasi yang sangat buruk sekalipun, kemudian bagaimana respon kita? Ada 3 hal yang saya ingin tekankan di sini. Yang pertama, mari kita bersandar di dalam anugerah Tuhan itu. Ada satu istilah bahasa Inggris yang sangat baik, trust in God. Ada satu ketenangan, mari kita sandarkan hidup kita di dalam menghadapi tantangan di tahun yang baru ini bukan pada kesanggupan kita untuk mengendalikan situasi. Kondisi aman itu berarti kita lebih bisa memprediksi dan mengendalikan situasi. Tapi kondisi tidak aman menakutkan karena kita tidak bisa mengendalikan situasi. Tapi mengingat tentang Allah yang berdaulat, yang memiliki hidup kita, yang memanggil kita masuk ke dalam pelayanan sebagai hamba-hambanya. Yang pertama adalah mari sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai orang-orang yang sedang dipersiapkan maupun yang sedang mengerjakan pelayanan Tuhan, kita memasuki tahun ini dengan satu ketenangan bukan karena diri kita, tapi karena bersandar di dalam kedaulatan Tuhan yang mengerjakan segala sesuatu untuk mendatangkan hal-hal yang baik. Kemudian yang kedua, mari kita melakukan yang terbaik di dalam segala hal. Jadi fokusnya bukan kepada diri sendiri lagi, tapi fokusnya kepada orang lain. Dalam segala hal yang Tuhan percayakan, baik di tengah keluarga, maupun di lingkungan sekitar, maupun di gereja asal, mari kita lakukan yang terbaik. Yang ketiga, mari kita tetap percaya bahwa dalam segala situasi yang terburuk sekalipun, ada hal-hal yang baik yang tetap Tuhan bisa kerjakan untuk mendatangkan kebaikan, baik untuk diri kita maupun untuk hidup banyak orang. Bahkan ketika situasi yang tersulit sekalipun terjadi, hal yang terburuk sekalipun terjadi, mari kita percaya bahwa Tuhan bisa pakai hidup kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Saya mengingat bahwa ada satu orang hamba Tuhan yang terbaring sakit untuk waktu yang lama, dan banyak orang datang untuk berkunjung, kena stroke lebih dari sekali, jadi kondisinya makin lama makin menurun, hanya ditunggui oleh istrinya di rumah. Tapi yang menarik adalah bahwa di tengah situasi seperti itu pun, ketika saya dan istri datang berkunjung, bukan kami yang menghibur mereka, tapi mereka yang menyegarkan iman kami. Karena kami mendengar kesaksian-kesaksian yang
hidup yang luar biasa yang terpancar dengan wajah yang bersinar-sinar dari si bapak yang terbaring maupun istrinya yang menunggui. Itu menjadi satu gambaran tersendiri tentang Allah yang sanggup memakai hidup kita di dalam segala keadaan. Saya ingin menutup dengan satu kutipan dari satu ungkapan yang disampaikan di dalam satu pemberitaan di tahun 1939 di awal Perang Dunia Kedua. Ketika itu Perang Dunia Kedua baru saja meletus, kemudian Jerman kelihatan sangat kuat dan siap untuk menguasai seluruh Eropa. Pada waktu itu Raja Inggris dalam pesan Natal yang dia ungkapkan, dia mengatakan, saya terjemahkan ini dalam bahasa Indonesia, "Aku berkata kepada penjaga pintu gerbang tahun, berikanlah kepadaku cahaya, supaya aku bisa berjalan dengan aman di dalam memasuki teritori yang tidak diketahui ini, yang penuh dengan ketidakpastian ini." Dan kemudian sang penjaga gerbang menjawab, "Pergilah ke dalam kegelapan dan letakkanlah tanganmu di dalam tangan Tuhan. Itu akan lebih baik bagimu daripada cahaya dan lebih aman bagimu daripada jalan yang sudah dikenal." Mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan yang menuntun kita memasuki ketidakpastian, bukan dengan memberikan kita informasi lebih banyak tentang bagaimana caranya mengendalikan situasi, tapi dengan meletakkan tangan kita, hati kita, iman kita kepada Tuhan yang sanggup untuk menuntun kita, menjagai kita, melindungi kita, bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri, tapi terutama untuk menjadikan hidup kita berkat bagi banyak orang di sekitar kita, bagi keluarga kita, bagi lingkungan di sekitar kita, bagi gereja kita, melalui segala situasi yang terjadi di tahun yang masih penuh dengan ketidakpastian ini. Amin. Bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh sama-sama kita dengarkan. Biarlah kiranya benih firman Tuhan yang sudah ditabur di dalam hati kita boleh tumbuh subur dan berbuah lebat di dalam kehidupan kita sehari-hari lewat tindakan kita. Mari saya mengundang kita semua untuk bersaat teduh. Amin. Ibadah kita telah selesai. Sekali lagi, selamat memasuki semester yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.